Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Bi Kreatif. Untuk hari ini saya ingin memutarkan video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Nah, untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang Bang Jago. Nah, dan untuk video kali ini, nah ini sangat viral sekali. Nah, karena apa? Karena tentang ucapannya. Nah, ucapannya ini tentang menghina yaitu gubernur atau Bapak Bobi Nasution. Nah, dan ditujukan kepada mertuanya. Nah, tentunya tahu kan kalau mertuanya Bapak Bobi Nasution itu siapa. Nah, dan kata-kata mutiara ini, nah ini banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang ini, yang menghujat-hujatnya. Ya, ini para netizen ini banyak sekali yang menghujatnya tentang ucapannya. Nah, ucapannya ini, nah ini penuh dengan penghinaan, caci makian. Dan sempat memakai kata-kata kotor. Nah, kata-kata kotor itu bisa saya sebutkan ya. Nah, ini di dalam videonya ini yaitu anjing, dajjal, PKI. Nah, kata-kata mutiara inilah yang membuat para netizen ini menjadi apa ya, murka dan menjadi naik pitam atas ucapannya Bang Jago. Dan selain kata-kata itu, Bang Jago ini juga mengucapkan kata-kata yaitu kupakai dulu istrimu 3 bulan. Gimana? Wah, sangat miris ya dengan kata-kata penghinaan atau caci makian ini ya. Nah, ini entah karena apa ini, karena kecewa atau karena apa. Nah, dan ini terjadi di daerah Sumatera Utara ini kalau nggak salah ya. Yaitu sepertinya kasus tentang 4 pulau itu. Nah, untuk video ini Bang Jago ini, nah ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbilat. Nah, dan tidak lama-lama lagi, mari kita lihat dan kita tonton videonya sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Kalian tahu Mas Bobi Nasution, ya Gubernur Sumatera Utara, dikata-katain anjing. Udah paten kali rupanya mental kawan ini kata-katain ini ya. Gubernur itu, Pak. Abang Jago. Aduh, Abang Jago. Ya, paten kali gubernur dihina. Tapi kita lihat dulu ya. Ada alasannya ya. Kita lihat dulu. Ya bisa dikelola sama-sama. Ya, pasti ada alasan. Kita sampaikan kita kolaboratif. Bobi anjing. Gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Ya. Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tete sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Anjing kau. Fake ini pasti proses. Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan, PKI kau. Keras sekali ya Bang kita ini ya. Coba bayangkan kalian, Wak. Pandai kali merangkai kata-kata indah. Dari awal sampai akhir semuanya kata-kata mutiara. Anjing, PKI, anak dajjal, nggak punya otak. Yang parah yang kelima, Wak. Apa dibilangnya? Penghinaan banget ini. Ku pakai dulu istrimu katanya. Bro begini. Kalau kau ada masalah, ya, kalau kau ada masalah pribadi sama dia, selesaikan secara jantan. Nggak begitu caranya, Wak. Kehormatan seorang pria itu terletak di istrinya. Ketika kau menghina, apalagi ada pelecehan verbal seperti itu, laki-laki mana yang mau terima? Hati-hati kau.
terlepas dari masalah yang sedang apa sekarang, yang sedang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh, kan begitu. Sekarang begini, memang betul, mungkin kau itu berangkat dari kekesalan hati. Oleh karena ya bukan cuma kau aja ya. Ini minta maaf ya untuk saudara-saudaraku yang di Aceh, aku minta maaf ya kalau aku ada salah-salah kata ya. Jadi aku sebetulnya juga tidak setuju kalau misalnya 4 pulau yang tadinya milik Aceh itu pindah tangankan gitu loh ke Sumatera Utara. Aku sendiri pun juga tidak setuju. Walaupun aku ya orang Sumatera Utara nggak setuju. Tapi cuman kan begini ya. Jadi ada ceritanya begini kawan-kawan. Jadi ada 4 pulau ya di Aceh. Yang pertama Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan juga Pulau Mangkir Kete ya. Jadi bisa dikatakan ya 4 pulau ini sekian lama, sebetulnya bukan baru-baru ini sudah lama menjadi rebutan, sengketa gitu loh ya. Dari mulai tahun 92 sebetulnya ini sudah jadi masalah ya. Tapi selalu diadakan diskusi ya. Diadakan bagaimana tentang kepemilikan dari pulau tersebut ya. Cuman secara histori, secara culture, dan juga secara kehidupan bermasyarakat di sana itu rata-rata mereka itu Aceh gitu, saudara-saudara kita yang Aceh gitu, dan mereka nggak terima kalau misalnya wilayah mereka itu dimasukkan ke Sumatera Utara. Nah, Menteri Dalam Negeri tolak ukurnya hanya letak geografis saja. Ya kan gitu, itu pun juga letak geografis darat ya. Jadi kalau bisa dikatakan ada kekeliruan dalam menentukan titik koordinat kan begitu, sehingga 4 pulau ini dimasukkan ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tadinya ini pulau ini berada di wilayah Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh, kan begitu. Nah, karena memang letaknya di perbatasan, jadi maklumlah, biasa lah itu. Karena kalau misalnya ada tempat-tempat istimewa di daerah perbatasan, biasanya itu jadi perebutan itu ya, baik antara 2 provinsi yang berbeda ataupun antara 2 negara yang berbeda. Nah, ternyata kenapa ini jadi perebutan? Ternyata disinyalir ya itu ada kandungan minyak ya. Ternyata di 4 pulau itu ada kandungan minyak ya. Bagaimana kita tahu ada kandungan minyak? Ternyata tidak jauh dari situ itu ada tambang minyak lepas pantai atau offshore ya. Jadi sudah ada yang beroperasi di sana ya, offshore oil and gas company. Nah, jadi bisa dikatakan inilah yang menyulut kemarahan dari warga Aceh dan juga dari Gubernur Aceh ya. Sehingga pada waktu itu ada pertemuan antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara. Ya mungkin kurang respect Gubernur Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara oleh karena haknya diserobot gitu ya. Tapi ya dengan santun gitu beliau meninggalkan pertemuan tersebut ya. Ya kalau ini aku puji lah ya, kita harus objektif ya. Ya itu dia. Ya itulah tandanya kalau kami ini bukan ternak Mulyono. Untuk hal ini Opung Parbelak mendukung rakyat Aceh. Tapi tidak serta-merta penghinaan, cacian seperti ini bisa kita toleransi. Nggak boleh seperti itu ya. Ada prosedur yang harus dilewati. Dan juga kan Mendagri juga Tito Karnavian kan sudah mengatakan bahwasanya ya akan dilakukan evaluasi ulang. Kan begitu. Nah, semua bisa dibicarakan. Jangan tanggapi dengan emosi yang berlebihan. Boleh emosi, tapi jangan keluar kata-kata anjing, dajal. Ya, setelah itu dibilang katanya pakai istri 2 bulan 3 bulan, kan kurang ajar namanya itu. Coba dulu istrimu kalau dipakai orang. Makanya kawin kau. Kelamaan pula barang itu nggak dipakai, jadi berkarat lah jadinya. Jadi istri orang pula yang mau kombat. Nggak tahu gua istri gubernur, kurang ajar. Tapi kita lihatlah bentar lagi kalau nggak diangkat polisi kawan ini, nanti gua ajak pun jalan-jalan ke IKN. Biar duduknya. Kurasa ini bawaan stres ini. Bisa juga. Ya mungkin gajinya nggak naik-naik ya kan. Nggak dapat lembur kan begitu. Jadi nanti mau gue ajak dulu nih ke IKN ini. Jadi Opung Parbelak beserta YouTuber Nusantara beserta Abang Jago ini akan berangkat ke IKN.
Biar jumpa dulu dia sama Bapak Jokowi langsung. Kalau mau. Kalau belum ditahan ya. Pertama kalau mau, baru yang kedua kalau sempat. Ya kalau memang udah masuk sel dia, kayak mana ngajaknya? Ya ini video ini ku dapat. Ya memang kemarin itu banyak berseliweran kan begitu. Snack video, TikTok, ya Facebook dan lain sebagainya. Setelah ku cari ya kawan ini, ternyata nama akunnya itu ini dia ya, Mayoret. Yang ini dia nama akunnya ya. Jadi setelah ku cari-cari videonya itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Brother, percuma kau hapus itu, ya kan? Udah terlanjur viral. Udah terlanjur masuk juga video itu jadi berkas, ya, untuk melaporkan kau ke kantor polisi. Jadi aku berpikir tadinya kawan ini tinggal di luar negeri. Ya kan begitu. Kan biasa itu banyak orang yang menghina-hina presiden, menghina agama, menghina suku tertentu. Ternyata mereka itu tinggal di luar negeri. Makanya sesuka hati mereka, kan begitu. Ya kan kukira lah yang tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri. Rupanya enggak. Hati-hati kok kawan. Itu mukamu itu pakai filter kan. Tapi di dalam apamu itu, di dalam akun TikTokmu itu, kelihatan itu muka-muka yang nggak pakai filter. Panjang rambut dia, cepat-cepatlah kau botak. Jadi sebetulnya ya banyak, bukan banyak. Kalau aku bilang sih hampir semuanya ya warga di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya itu tidak setuju dengan hal tersebut. Wajar ya, wajar. Tapi dalam menyikapinya aku perhatikan semuanya santun-santun kok. Ya. Saudara-saudaraku yang dari Aceh itu santun-santun, enggak kayak gini gitu. Dan suka kali memang ini, biar tahu kalian ya, konten-kontennya itu memang konten-konten gimana ya, suka cari masalah gitu loh ya. Dan ini berangkat sebetulnya bukan dari kekecewaan dia terhadap pemerintahan dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi memang dasar ini memang pembenci Bapak Jokowi. Ada buktinya rupanya, Bung? Ada. Ku tunjukkan buktinya sama kalian, ayo. Ini dia. Dijelek-jelekin saya juga diam. Anjing. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Anjing kau. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Nah, terus kalau disuruh tunjukin ijazahmu gimana? Saya akan lawan. Bangsat, anjing. Udah kelihatan kan bahwa dia itu pembenci Jokowi. Jadi berangkatnya itu dari kebencian terhadap Bapak Joko Widodo. Coba lihat dia ya. Dia punya masalah. Katakanlah itu masalah. Katakanlah itu terbawa perasaan. Dia benci sama Gubernur Sumatera Utara. Nyampe ke Bapak Jokowi. Dibilanglah Bapak Jokowi itu anjing Pukima, anak Dajjal, PKI, ya kan? Berarti ini sudah menandakan bahwasannya dia ini pembenci Bapak Joko Widodo. Jadi berangkatnya bukan dari keprihatinan yang dirasakan ya pemerintahan Aceh, bukan. Tapi dia ini berangkat dari kebencian. Udah kelihatan kan moralnya? Tapi ingat ya teman-temanku, ya dari suku lain, dari provinsi lain, dari manapun, ya ini tidak mewakili sifat atau karakter asli dari saudara-saudara kita di Aceh. Enggak. Tidak. Ya. Aku mulai zaman sekolah, aku bersahabat dengan orang Aceh, dengan temanku yang dari Aceh, ya. Mereka baiknya minta ampun. Ya, baik sekali. Apalagi mereka itu tipikalnya, kalaupun dari suku lain ada orang datang ke sana, ya, kalau mereka itu menyediakan kopi atau suguhan contohnya, mereka ya kita itu harus menerimanya. Karena apa? Mereka itu tidak maksudnya gini, mereka itu nggak suka kalau misalnya kita menolak pemberian mereka. Karena apa? Kalau mereka sudah memberi kepada kita segelas kopi, itu artinya mereka sudah menganggap kita sebagai keluarga. Nah, kalau ini yakin aku ini nggak pernah kasih kopi sama kawannya ini. Ku tengok pun juga di dalam video-videonya, ya yakin aku dia ini. Kalian cek aja Mayoret, ya Mayoret itu kalian cek aja, ya itu nampak kali dia itu bekerja di dalam negeri dan dia ini mekanik gitu loh, ya
Jadi apa namanya dia ini skill ya, kalau nggak salah itu dalam memperbaiki alat-alat berat kan begitu. Maunya kau gunakanlah skillmu itu dengan baik. Kalau mau bikin konten itu, konten-konten bagaimana cara membuat apa namanya cara memperbaiki alat berat. Kurasa itu lebih bermakna dan juga itu kau bermanfaat bagi orang lain. Ini apalah manfaatnya ini? Dan tahu kalian ya, ternyata ya melalui video ini orang ini sudah dilaporkan. Ayo kita lihat dulu. Relawannya Bobi Nasution nggak tinggal diam, Wak. Laporkan. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ormas Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan. Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Miriang lah kau kawan, miriang. Aduh, bisa kan disampaikan dengan cara santun, kan begitu. Atau kayak Opung Parbela gini, ya kan? Contohnya mengungkapkan kekesalan dengan ini, dengan oknum ini, dengan ketawa-ketawa. Ketawa lepas tapi minuzuk. Ya, bayangkan itu, saya berbullying. Percuma kau hapus itu videomu, Kalau kau perhatikan ya, apa namanya, ini orang nggak ada niat untuk minta maaf ya, dan dia ini nggak menyesali gitu. Dia ini nggak menyesali, dia tidak menyesali sedikit pun ya apa yang dilakukannya. Kalian perhatikan aja itu. Walaupun saya ditangkap, jangan harap saya minta maaf, apalagi nunduk sama keluarga seseraka anjing, kan begitu ya. Jadi memang tidak ada niat dari kawan ini untuk minta maaf. Abang jago. Aduh, abang jago. Ngerasa dia ada yang mendukung, kan begitu. Tapi walaupun banyak yang mendukung kau kawan, ya kalau misalnya kau itu mengatakan bahwasanya kau nggak mau minta maaf, ya itu hakmu, terserah samamu, kan begitu, ya kan. Tapi ya proses hukum terus berjalan. Tapi ingat ini ya, kalaupun ini diangkat ya, maksudnya naik ini ke laporan kepolisian ya, itu bukan artinya bahwasanya kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Lagian begini juga ya, kenapa kawan-kawan ini mencak-mencak ya, disalah-salahkan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sekarang yang jadi permasalahan kan antara pemerintahan Sumatera Utara, setelah itu Aceh, dan juga Kemendagri, kan begitu. Kok nyampe-nyampenya ke Jokowi? Aku tengok juga ya, yang komentar-komentar itu ya, para pembenci Jokowi itu ya, itu mereka menyangkut pautkannya dengan Jokowi, kan begitu. Ada yang bilang ya kan, dasar Mendagri ternak Mulyono ya. Setelah itu ada lagi yang bilang ya, inilah risiko kalau negeri ini dikuasai oleh Mulyono dan keluarganya. Banyak. Dan tahu enggak kalian ya, ada isu ya, kalau penyerobotan itu dimaksudkan pemerintah untuk memberikan 4 pulau itu menjadi hadiah kepada Bapak Jokowi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya Pak Jokowi. Bapak dari Kementerian Dalam Negeri, Pak, kami menghadiahkan 4 pulau, Pak. Terlalu mengada-ada. Ya, orang kaya mana menghadiahkan sama seorang Joko Widodo pulau? Janganlah bikin hoax yang gak ya, memang kayak gitulah ya kan. Jadi itu makanya Opung Parbela ya
memberikan kalian informasi yang sedetail-detailnya bahwasanya mengenai Joko Widodo ya dihadiahi 4 pulau dari Aceh itu tidak benar. Gagak aja. Kalau hadiah itu ya hadiah mobil lah paling mewah. Pulau. Nah sekarang begini ku bilang ya. Bapak Jokowi 2 kali pemilihan 2014, 2019 ya itu nggak pernah menang di Aceh. Aku perhatikan 2014 ya Bapak Jokowi dapat suara itu 500.000 ya, Bapak Prabowo itu dapat 1 juta sekian ya. Bisa dikatakan memang rakyat Aceh ini nggak terlalu suka ya Bapak Joko Widodo mayoritas kan kita kan berdasarkan angka ya, berdasarkan statistik 2 kali pemilihan kalah di Aceh. Tapi ini tidak menutup hati Bapak Joko Widodo untuk tidak memperhatikan Aceh. Ya, banyak sekali dokumen ya, banyak sekali artikel-artikel yang menunjukkan bukti-bukti menunjukkan bagaimana dulu Bapak Joko Widodo itu juga memperhatikan rakyat Aceh. Ada kunjungan ya, setelah itu ada meresmikan jalan impres desa, setelah itu datang ke pembukaan PON ya, pokoknya banyak lah, bisa dikatakan ya Aceh itu tidak luput dari perhatian Bapak Joko Widodo. Begitu ya, itu hak mereka ya, hak mereka untuk tidak memilih Bapak Joko Widodo 2014-2019. Tapi itulah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin itu walaupun dia tidak menang ya di beberapa wilayah, dia tetap akan perhatikan. Itu namanya leadership yang baik. Nggak tahu kalau Anies yang jadi presiden. Leadership. Kalaupun ya Bapak Prabowo bertanding ya dengan Bapak Joko Widodo, kalaupun ya menang entah 2014 entah 2019, maka Bapak Prabowo akan melakukan hal yang sama. Karena Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo kualitasnya sama, lain sama Anies. Makanya perhatikan kan, ya kan, di provinsi mana Anies menang. Yang satu Sumatera Barat, satu lagi mana ya? Ya, tapi gimana pun juga kita ini adalah saudara ya. Opung Parbelak menyatakan sikap ya. Opung Parbelak juga tidak setuju. Ini sikap pribadi ya, sikap pribadi. Opung Parbelak juga tidak setuju kalau 4 pulau-pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Mangkir Gadang sama Mangkir Kete itu ditarik menjadi milik Sumatera Utara. Opung Parbelak juga nggak setuju. Tidak setuju sama sekali ya. Itu dia. Itu pernyataan sikap pribadi dari Opung Parbelak ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Kan begitu. Jangan ada lagi manusia-manusia seperti Abang Jago ini. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari yaitu tentang Abang Jago. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.